Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari buku ND HKBP nomor 134 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian Senin 17 Agustus 2020 dari Kitab Yesaya pasal 66 ayat 18 mengatakan, Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Alai anggoau sairodo manikir jadi-jadian dohot asakap nasidai. Laho papunguhon nasabang soparbegu dohot dila. Gabero nasida jala idaonna hamuliaoko. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Yesaya artinya Tuhan adalah keselamatan, dan Dia adalah nabi keselamatan yang memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan. Dan seharusnya lah kita orang percaya juga turut memberitakan berita keselamatan yang daripada Tuhan, kapanpun, dimanapun, dan kiranya Tuhan menyertai dan menguatkan kita dengan roh-Nya saat melakukannya. Tetapi sering program penginjilan diukur dengan seberapa bersemangatnya seseorang atau kelompok atau gereja melakukannya. Kualitas kesaksian memberitakan Injil dikatakan bergantung pada seberapa bersemangatnya seseorang, kelompok, atau gereja. Seolah-olah semangat kitalah yang membuat firman Tuhan menjadi kuat dan berhasil. Program penginjilan yang menekankan pada apa yang kita lakukan menjadikan penginjilan sebagai pekerjaan kita. Jika penginjilan
fokus pada tindakan kita sendiri, maka kita langsung diperhadapkan dengan bahaya kesombongan dan bahaya membandingkan upaya-upaya yang kita lakukan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang lain, yang dilakukan oleh kelompok lain atau gereja yang lain. Banyak orang berpikir, lihat betapa banyak yang telah kita lakukan. Lihat betapa berhasilnya kita. Godaan menilai keberhasilan seseorang, keberhasilan kelompok, atau keberhasilan gereja dengan angka-angka keberhasilan program gereja selalu menggoda. Saudara-saudara, seharusnya perkembangan dan pelayanan gereja dinilai dari kesetiaannya kepada Injil Tuhan. Firman Tuhan memiliki kekuatan. Firman Tuhan selalu aktif seperti pedang roh yang menembus jiwa. Firman Tuhan akan selalu bekerja kapanpun, dimanapun, dan kita hanya sebagai media yang digunakan oleh Tuhan. Tuhanlah yang melakukan pekerjaan penginjilan di dalam dan melalui kita. Renungan harian ini mengungkapkan kasih agung pekerjaan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Tuhan mengulang-ulang kata-kata aku, dan namanya sendiri, Tuhan. Dialah Tuhan yang bekerja untuk menyelamatkan. Tuhan mengambil tindakan. Dia datang ke bumi menjadi manusia dan tinggal bersama di antara kita. Dan dia tidak hanya datang, tetapi dia juga menyertai. Kemudian Tuhan datang di dalam Yesus Kristus dan menunjukkan bahwa kematiannya ketika dia diangkat ke surga dan rohnya tercurah, dia menarik semua umat manusia kepadanya. Mereka berkumpul untuk melihat kemuliaannya. Semua itu adalah pekerjaan Tuhan, misinya, Injilnya, kematian dan kebangkitannya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kuasa bersaksi, menyaksikan Kristus sebagai Tuhan dan memberitakannya kepada setiap orang melalui Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, ada pada kita sekarang ini. Sekarang ini gereja sudah bersinar terang dengan kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita, dan telah menembus semua bangsa di bumi. Berapapun jumlah kita sekarang ini, Tuhan menggunakan bahasa roh kita untuk memberitakan kemuliaan itu. Tujuannya ialah semua kemuliaan, hormat, pujian, dan berkat
diberikan kepada Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 juga boleh kita maknai sebagai pemberitaan Injil Tuhan, di mana kita terpanggil untuk mengisi kemerdekaan itu sebagai kemuliaan, rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Dan setiap orang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus harus turut mengisi dan memaknai kemerdekaan itu dengan perbuatan baik, meniru Tuhan Yesus, dan dengan itulah kita memberitakan Injil Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kami, kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar. Dan layakkanlah kami memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepadamu pada zaman sekarang ini. Kiranya mereka juga masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 134 ayat 1. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.